Assalamualaikum, Wilujeng Enjing, warga Indonesia, selamat pagi. Aduh, lama kita tidak berjumpa ya guys ya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, juga selalu dalam keberlimpahan, teman-teman ya. Ini lama sekali ya, Ojak jarang ngevlog di YouTube sekarang. Jadi agak sedikit grogi ini, aduh grogi guys. Kita jalan-jalan lagi ngevlog di desa ini guys, di desa tempat aku tinggal. Jadi ini adalah tempat pertama kali mungkin aku bikin vlog ya. Jadi aku pertama kali inget banget nih bikin vlog itu di sini nih. Nih, di sini kadang sering ngobrol gitu kan ya sama kalian. 3 tahun sudah teman-teman ya di sini di desa Sadowaraco ini. Mungkin ini Sabtu Minggu terakhir di sini ya, karena mulai Sabtu depan itu mulai pindah ke kota gitu. Sebenarnya masih satu kota ya, di kota Miyazaki, cuman lebih ke perkotaan aja sih. Dari sini tuh sekitar 1 jam kalau pakai bis. Ya mudah-mudahan nanti di sana kita bisa ngevlog-ngevlog lagi, eksplorasi lagi ya kan, gitu. Apalagi nanti kan apartemennya sendiri, jadi misalkan nanti bisa bikin vlog sambil masak atau sambil berkegiatan lainnya gitu guys. Nah, ini ada di pabrik limbahan nih teman-teman. Sore ini pabrik apa minuman keras gitu ya. Di sini tuh ada gudangnya, dan ini ada apa namanya, mungkin pengolahan juga dan lain-lain. Kita sambil jalan-jalan yuk sekitaran sini guys. Nah ini guys, jadi hari ini tuh cuacanya tuh hujan guys, hujan terus ini 1 minggu ini hujan terus ya, karena udah mulai masuk musim semi sekarang ya. Tapi enaknya musim semi ini nggak begitu panas juga nggak begitu dingin, jadi sejuk lah. Cuman kalau di dalam pabrik itu udah mulai panas ya, kalau udah musim semi, apalagi nanti musim panas gitu. Ini suasana di sini, aduh nggak kerasa guys, 3 tahun di lingkungan ini. Benar-benar ya kerja di Jepang itu singkat banget, cepet kalau dinikmatin gitu. Tapi pas awal-awal memang kerasanya lama, pengen cepet-cepet pulang gitu. Akhirnya malah nggak pulang ya, karena keadaan gitu, karena kebutuhan guys. Akhir-akhir ini aku pun lagi sering ngikutin ini guys, perkembangan Jawa Barat sebenarnya. Wah suka banget sama gubernur yang sekarang ya, Bapak Aing. Bener-bener sampai viralnya sampai ke Jepang gitu. Sebenarnya aku ngikutin Kang Deddy Mulyadi itu dari sejak bupati di Purwakarta ya. Waktu itu aku masih sekolah SMP tuh. Dan memang kebijakan-kebijakannya tuh memang bagus gitu. Dan sekarang jadi gubernur, bener-bener wah mantap banget, gacor lah istilahnya gitu. Dan jadi aku tuh kayak mulai memperhatikan lingkungan juga nih teman-teman ya. Jadi memang kan Jawa Barat itu bakalan ditata lagi dengan apa, katanya tuh ini slogannya tuh desa diurus kota ditata katanya ya. Jadi aku sekarang juga sering lihat-lihat Jepang gitu kan, gimana dalam segi pengaturan jalan, tata ruangnya seperti apa gitu. Nah, sekarang mulai apa, di infrastrukturnya juga dibenahin kan di Jawa Barat. Terus anak-anak yang nakal juga dimasuk-masukin ke barak gitu. Wah seru banget ngikutinnya ya gitu. Semoga 5 tahun ke depan Jabar makin istimewa lah gitu. Kebetulan aku kan tinggal di Jawa Barat teman-teman ya, tepatnya di kota Subang. Mungkin teman-teman juga ada yang satu kota sama aku ya. Tuh, jadi dari dulu tuh Subang tuh kayak nggak punya gubernur gitu. Tapi sekarang tuh kayak diperhatiin. Nah jadi aku jadi sambil lihat-lihat nih, belajar ya tata ruangnya Jepang tuh seperti apa. Nah yang bikin aku keren nih dari jalanan-jalan Jepang itu, dia di samping lebar ya, maksudnya tuh bukan hanya lebar tapi drainasenya juga ada gitu teman-teman. Tuh di dua sisi bahkan. Jadi makanya di sini tuh jarang terjadi banjir. Bahkan mungkin nggak pernah banjir ya. Kalau hujan deras ini airnya ngalir semua gitu. Nah ini di tengah-tengah jalan pun ada apa, aliran airnya ya.
Dan bisa kalian lihat sendirilah kalau di Jepang itu memang jalanan-jalanannya juga bersih. Ya meskipun ada dedaunan seperti ini pagi-pagi biasanya sering ada yang ngebersihin teman-teman. Jadi jarang sekali ada yang apa ya buang sampah sembarangan gitu. Karena memang sudah budayanya di Jepang itu. Ya meskipun ya mungkin nggak 100% orangnya sadar atau bersih gitu kan. Tapi rata-rata sebagian besarnya 80%-nya tuh orang Jepang tuh punya budaya kebersihan yang bagus. Nah seperti ini pun sama. Jadi ini aliran airnya gitu ya, sistem drainasenya cukup rapi, terawat. Nah terus ya yang bikin eh, aku salut sama gubernur yang sekarang Jawa Barat itu, dia benar-benar mau membangkitkan budaya Sunda gitu kan, budaya kearifan lokal seperti bangunan-bangunan rumah juga mulai diperhatikan. Dan banyak yang bilang, yang komentar katanya, wah Jawa Barat bukannya makin maju malah makin mundur gitu kan. Tapi bener guys, sebenarnya nggak makin mundur, justru itu yang makin maju ya. Karena Jepang juga maju tuh karena budayanya guys. Kalian bisa lihat ya, ini rumah-rumah budaya-budaya Jepang ini meskipun apa dengan sekarang misalkan mungkin modern, ya tetap mereka pakai budayanya mereka gitu. Jadi rumahnya tuh khas gitu. Kalau di Jepang pasti seperti ini. Tuh, dari mulai bagian atap-atapnya juga tuh, teman-teman ya. Dengan ukiran-ukirannya itu udah menunjukkan bahwa Jepang tetap gitu kan, teguh dengan budayanya. Jadi maju dengan budayanya, Cina maju dengan budayanya. Sedangkan kita di Indonesia banyak budayanya, tapi nggak dijaga gitu kan. Malah nggak kelihatan Indonesianya gitu. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi pagar-pagarnya. Ini kalau misalkan Indonesia bisa seperti ini, aku bener-bener wah, Indonesia tuh keren banget sumpah. Indonesia tuh lebih luas loh dari Jepang sebenarnya. Ya minimal Jawa Barat lah ya. Aku ada 2 tahun lagi di Jepang. Ya, mudah-mudahan nanti pas pulang ke Indonesia, Jawa Barat makin istimewa gitu kan. Wah. Nah terus guys ya, jadi yang bikin kerennya juga nih di Jepang itu mereka punya banyak taman gitu. Jadi ada taman bermainnya yang bisa diakses oleh siapapun. Sedangkan di Indonesia itu taman anak-anak bermain udah jadi pabrik mungkin, udah jadi kawasan industri, udah pada hilang lah. Bahkan aku di Indonesia, di tempatku sendiri aja di Subang, aku jarang sekali menemukan taman-taman seperti ini. Minimalnya tuh kalau di Jepang, di satu desa itu pasti ada satu taman. Nggak satu desa, mungkin satu komplek atau satu lingkungan tuh pasti ada tamannya. Kalau di sini. Jadi anak-anak bisa bermain, sama orang tuanya juga gitu. Jadi dikasih ruang, dikasih lingkungan. Dan ya dijaga gitu. Bukan hanya dijaga sama masyarakatnya, tapi juga dijaga sama aparatur kepengurusannya guys. Ini kadang sering ada anak-anak yang main bola, ada yang main ayun-ayunan gitu. Ini taman yang dekat rumah aku yang paling dekat ya di sini. Terus ada air minum gratis juga ya, keran gratis itu bisa diminum. Bener-bener aku juga baru apa ya mulai memperhatikan gitu. Oh iya ya ternyata eh apa ya namanya, Jepang tuh memiliki tata ruang yang unik dan bagus gitu. Yang mungkin bisa dicontoh sama Indonesia lah gitu, khususnya di Jawa Barat. Dan aku benar-benar setuju sama kebijakan Kang Deddy Mulyadi bahwa anak-anak ya sekolah itu jangan bawa motor, harus jalan kaki. Dan benar teman-teman ya, di Jepang itu anak TK aja nggak ada, anak TK maksudnya anak-anak SMP gitu nggak ada yang bawa motor ya. Anak-anak SMP nggak ada yang bawa motor, belum nggak ada. Sampai anak-anak SMK SMA pun pakai sepeda kalau di Jepang. Kalau nggak pakai sepeda, pakai angkutan umum gitu. Dan semua jalan kaki. Anak-anak
TK pun jalan kaki, nggak ada yang diantar. Itu kerennya tuh. Aku juga baru ngeh ya, baru sadar ya. Oh iya ya, negara Jepang ini kan negara maju gitu. Negara maju seperti Jepang, dia nggak pakai motor, nggak main handphone, nggak ada tuh anak-anak sekolah sambil di jalan main handphone. Itu nggak ada kalau di Jepang. Dan aku baru sadar sekarang, baru memperhatikan, oh iya ya gitu. Anak-anak kecil tuh sekolah tuh barengan gitu, bareng-bareng baris. Terus biasanya orang tuanya tuh dia ini cuman ada di setiap perempatan jalan atau misalkan di lampu-lampu merah, gantian tugasnya tuh buat nyebrangin anaknya doang gitu guys. Itu aku baru sadar gitu, oh yes, ini Jepang negara maju ya gitu. Sedangkan di negara kita di Indonesia, ya anak-anak kecil dianterin, bahkan ibu-ibunya kan ngerumpi gitu kan di depan di sekolah-sekolah TK-nya gitu. Terus juga bebas bawa motor, anak SD aja udah bawa motor kan sekarang di Indonesia. Aduh, kata aku deh bener ya. Jadi makanya aku sangat setuju banget gitu sama Kang Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing gitu. Aduh, aku lagi bangga-bangganya banget ya sini guys. Asli. Bener-bener bangga lah sama Bapak Aing. Nah gimana nggak damai ya di Jepang ya. Ya suasananya seperti ini lingkungannya. Dan kawasan pabrik sama kawasan ini apa namanya pemukiman itu nggak jauh teman-teman, nggak jauh. Jadi kawasan pabriknya ada di atas sana ya, nggak jauh. Nah terus pemukimannya di bawahnya gitu. Jadi kerja tuh ya nggak jauh sebenarnya, dekat, bisa diakses pakai sepeda juga. Kalau untuk orang-orang yang dekat ya. Nah kebetulan di Miyazaki ini memang tata ruangnya ya menurutku ya bagus lah. Jadi bukan sebuah provinsi atau sebuah kota yang benar-benar ramai atau padat penduduknya sebenarnya di sini tuh. Jadi Miyazaki itu lengkap, ada gunungnya, dia punya lautnya juga, ya. Ada industrinya, ada pertaniannya. Nah, orang-orang tua di sini juga tuh, mereka jalan kaki, terus trotoarnya juga ya, lihat teman-teman. Jadi ada tempat gitu untuk orang yang jalan kaki, yang sepeda gitu, dikasih ruang. Kalau di Indonesia kan udah enggak gitu. Bahkan trotoarnya kan udah jadi tempat jualan. Aku sampai ngeliatin tuh setiap video di Kang Deddy Mulyadi ya. Bahkan waktu bongkar-bongkar di daerah Bandung Pasteur tuh, wah udah pokoknya mah ada yang rumahnya empernya sampai ke trotoar gitu. Banyak yang ngelanggar gitu. Soalnya memang Indonesia itu bukan cuman pemerintahannya yang, mohon maaf ya, banyak yang korupsi gitu. Tapi memang rakyat-rakyatnya juga ya banyak yang seperti itu ya. Bangun-bangunan liar gitu yang di Bekasi pun itu sampai sungai di apa? Dibangun-bangunin rumah. Bener-bener lah. Udah aneh-aneh lah pokoknya ya. Seru. Tuh. Nenek-nenek lagi nyapu di jalan, di trotoar. Jadi memang orang-orang di sini tuh mereka punya budaya yang rajin bersih-bersih gitu. Salut lah pokoknya lah. Ya semoga ya ke depan Jawa Barat juga makin istimewa, makin wah, makin mantap gitu. Aku jadi nggak sabar gitu pulang nanti ke Indonesia. Set. Sekarang mah masih betah lah di Jepang dulu. Soalnya kalau pulang juga masih bingung kerja ngapain nanti gitu kan. Nah, mumpung masih ada kerjaannya guys ya, di sini dulu kita.
Ya begini aja lah dulu teman-teman ya video kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga ada manfaatnya, semoga bisa mengobati kerinduan kita ya di channel ini karena kita lama tidak berjumpa. Semoga kedepannya Ojak makin rajin lagi ngevlog, oke? Doain semoga urusannya lancar, kalian juga urusannya lancar dan sehat selalu, oke? Salam SCTV, bye bye.